Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa UKSW dan seluruh sivitas akademika UKSW. Jadi pada hari ini kami akan mengadakan suatu kegiatan baru, mungkin baru ya lah ya di UKSW ini, bernama Makara, yaitu sebuah podcast tentang kita membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di mahasiswa untuk saat ini. Jadi tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana sih kira-kira pandangan dari dosen terkait tentang pembelajaran tentang aktivitas kuliah di saat pandemi COVID-19 ini. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Pak Emmanuel, dari dosen psikologi ya Pak, dosen psikologi. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih kira-kira pandangan dari Pak Emmanuel terkait pembelajaran terkait kegiatan kuliah yang tetap dilaksanakan pada saat pandemi COVID ini. Jadi, apa kabar Pak? Baik. Sehat terus ya? Ya, puji Tuhan lah. Oke, jadi yang pertama terkait dengan maraknya, istilahnya besarnya virus pandemi COVID ini, kira-kira menurut Bapak apa sih yang menjadi tantangan Bapak sebagai dosen untuk melakukan kegiatan perkuliahan di saat pandemi COVID-19 seperti ini, Pak? Baik, terima kasih ya teman-teman mahasiswa dan juga Andre yang mempertanyakan tentang sebenarnya saya tuh mengutip satu dulu ya, kalimat dari Albert Camus yang menarik. Dia seorang filsuf, dia juga seorang sastrawan begitu ya, yang dia mengatakan bahwa intinya bahwa fenomena itu terjadi dan pengalaman itu ada. Fenomena itu terjadi kadang bukan karena kehendak kita, tetapi kita diminta untuk harus menghadapi gitu ya. Di situasi pandemi seperti ini saya jadi ingat dulu ketika kecil gitu ya, saya suka nonton film Baja Hitam, tahu ya? Satria Baja Hitam, tahu kan? Gitu, Kotaro Miyami. Apa sih yang menarik gitu ya? Menarik sebenarnya ketika Kotaro Miyami itu dia ketika berubah menjadi Satria Baja Hitam, bener nggak? Betul. Nah, kapan saat dia berubah? Ketika dia kewalahan menghadapi musuh. Kalau nggak berubah apa yang terjadi? Mungkin kalah karena kekuatannya nggak bisa naik motor, dia ini ya. Artinya titik poinnya di sini adalah perubahan. Perubahan bukan untuk menjadi lemah, untuk menjadi kuat. Sebenarnya perubahan untuk apa sih? Ya untuk menghadapi situasi, menghadapi tantangan, kan begitu kan. Sebenarnya manusia ini dia berpikir, dia mempunyai dalam tanda kutip kecerdasan gitu ya kalau dalam bahasa psikologi. Sebenarnya kan untuk 3 hal, untuk penalaran, untuk menghadapi masalah gitu ya, mengambil keputusan, 3 hal itu. Nah, kemampuan kita berpikir ini sekarang didesak oleh situasi yang semacam ini, termasuk tadi yang pertanyaannya sebagai dosen, lalu sebagai mahasiswa ya ini perubahan. Nah, kadang yang menjadi persoalan nanti apakah perubahan itu selalu menyenangkan atau tidak, kan begitu ya. Jadi saya sendiri sebagai seorang pengajar, kadang perubahan yang mungkin saya dari psikologi gitu ya, ilmu yang saya sama ya, Anda dari hukum gitu ya, kita sama-sama ilmu humaniora. Mungkin teman-teman yang dari FTI, teman-teman dari elektro, yang mereka bukan kajian ilmu humaniora akan menghadapi persoalan yang berbeda. Nah, ilmu humaniora yang harus dihadapi adalah perjumpaan manusia. Nah, saya ngajar misalnya seperti training dan pengembangan, itu kayak model-model outbound begitu ya, ngajar-ngajar bagaimana membuat pelatihan yang baik. Apakah cukup dengan teori? Sedangkan sekarang tantangan yang saya hadapi mahasiswanya di mana-mana. Sebelumnya saya ngajar ini, utamanya saya adalah mereka merasakan gimana sih rasanya training, gimana rasanya ketika training itu gugup gitu ya, alatnya kurang atau ada yang protes. Nah, itu yang nanti kita akan dinamikakan bersama di kelas gitu ya. Nah, sekarang kondisi seperti ini saya harus memutar gitu ya otak saya, kemampuan saya supaya mata kuliah ini benar-benar dia rasakan. Nah, ini tantangan yang begitu berat dari segi saya ketika ngajar ilmu humaniora. Belum teman-teman saya yang dia di ngajar-ngajar seperti harus praktikum gitu ya, maksudnya praktikumnya berbeda ya. Kalau dengan elektroteknik itu praktikumnya dengan komputer. Kalau ini kita praktikumnya manusia. Misalnya ada tes namanya tes Bini untuk anak-anak, tes apa gitu ya, yang dia biasanya harus menghadirkan anak-anak, mengajari bagaimana tes. Ini yang tantangan yang luar biasa. Itu sih mungkin ya. Jadi perjumpaan manusia yang tidak bisa secara langsung dalam ranah tertentu, dosen inilah yang ada perubahan mencari ini yang kadang menjadi tantangan tersendiri. Oke, tadi Bapak katakan mengenai berarti harus ada penyesuaian ya Pak ya. Jadi pertanyaan yang ingin kami sampaikan, kira-kira
penyesuaian seperti apa sih yang Bapak lakukan sebagai dosen dalam menghadapi pandemi seperti ini? Kalau misalkan kita tadi berbicara tentang praktik ya Pak. Ya. Terima kasih. Kadang begini ya, saya kalau dalam mengajar begitu, lalu karena yang saya hadapi juga teman-teman mahasiswa, dan saya juga pernah menjadi mahasiswa gitu ya. Kadang saya akan merasakan dulu kesulitan mahasiswa dalam kondisi seperti ini gitu ya. Kondisi pandemi seperti ini. Lalu saya juga merasakan mahasiswa, ilmu apa sih sebenarnya yang mau saya cari di mata kuliah ini. Nah, ketika itu sebenarnya esensinya sebenarnya yang mau dicari adalah ini. Nah, ketika saya menjadikan diri saya sebagai mahasiswa, lalu saya akan setidaknya mencoba meletakkan ini toh. Artinya sebenarnya harusnya seperti ini. Tapi karena kondisi semacam ini dan saya bisa bayangin mahasiswa, berarti cukup ini saja yang saya sampaikan. Oke, mungkin saya akan fokus dengan cara seperti ini. Misalnya yang training yang saya kembangkan tadi, misalnya dengan harus memberikan outbound yang secara langsung tidak bisa, ya setidaknya dia bisa merasakan semacam simulasi. Bagaimana dia memberikan instruksi ketika instruksi permainan kah atau instruksi apapun begitu ya. Jadi tetap suasana itu dilakukan begitu. Tentu tidak semaksimal ketika tidak ada pandemi ya. Tentu tidak semaksimal. Artinya karena ya memang mau nggak mau kan kita juga harus berubah ya. Kalau enggak ya tadi seperti Satria Baja Hitam yang di awal mungkin kita akan kalah dengan kadang. Ya tentu itulah. Termasuk nanti tuntutan kerja pun kan di pandemi ini kan juga akan berubah kan. New normal ini kan banyak pekerjaan yang berubah. Taruhlah webinar. Dulu mana ada webinar? Iya, maksudnya ya ada mungkin karena pembicaranya dari jauh begitu. Tetapi tidak begitu populer. Tapi sekarang ya malah justru jadi populer. Nanti saya akan menduga bahwa setelah pandemi ini Zoom itu tidak akan mati gitu kan. Meskipun nanti vaksin sudah ditemukan orang, tapi tidak akan mati. Artinya kita akan manfaatkan itu juga. Jadi karena perubahan itu sebenarnya yang membuat sulit itu kan sebenarnya karena kalau dalam bahasa psikologi ya itu karena sudah menjadi habitus gitu ya, kebiasaan itu kalau sudah terbatinkan kita mau suruh berubah itu sulit. Makan gitu ya, misalnya kita terbiasa makan tangan kanan, bisa nggak sih dengan tangan kiri atau piringnya langsung ke sini? Bisa kan? Tapi mudah enggak, karena persoalannya apa? Kebiasaan. Ya, sebenarnya kita akan merubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan tidak, tapi strategi yang saya lakukan, saya merasakan ketika menjadi mahasiswa, sebenarnya yang mau dicari ini kesulitannya seperti apa, saya bisa bayangin sih dalam kondisi pandemi gini ya. Entah itu dari segi kuota yang sinyalnya hilang-hilang dan sebagainya. Makanya strategi yang biasanya saya lakukan kalau ngajar tidak semuanya saya synchronize ya, artinya langsung pertemuan tatap muka secara tidak langsung begitu ya. Tapi kadang saya kasih video gitu ya, terus mereka juga menulis, mereka berefleksi gitu sih. Ini kalau dari kacamata mata kuliah atau kaitannya dengan ilmu-ilmu psikologi yang manusia itu. Berarti intinya menyesuaikan dengan inilah mahasiswa lagi ya. Saya betul. Apa ya, menyesuaikan semua keadaan ya mahasiswa. Keadaan. Kita nggak bisa memukul rata. Wah, harus seperti ini ya, nggak bisa. Kita lihat situasi mahasiswa juga. Saya tipe orang yang suka membayangkan gitu ya, membayangkan seandainya saya jadi itu kan. Seandainya saya mahasiswa yang sekarang saya berada di pucuk gunung yang nggak ada sinyal, tapi saya harus tetap dapat ilmu ya kan. Makanya saya berputar, berarti saya nggak bisa memaksakan kehendak saya untuk ngasih virtual terus gitu ya. Kadang-kadang saya kasih pembelajaran yang lain. Itu sih. Menarik sih tadi saya mendengar tentang menyesuaikan mahasiswa gitu lah ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri, kadang kan memang banyak perkuliahan yang memang contoh di perkuliahan itu kita sedang ada tes atau sedang ada apa kegiatan. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri menanggapi hal tersebut, kalau menyesuaikan mahasiswa misalkan mereka lagi di luar kota yang memang betul-betul jauh dari teknologi lah, kurang masuk dalam materi dia itu, bagaimana Pak? Kira-kira solusinya untuk mahasiswa itu sendiri? Terima kasih. Ini untuk kaitannya dengan evaluasi ya. Kadang sebagian itu sama juga, itu menjadi refleksi. Saya ini pengalaman saya secara pribadi ya. Saya tidak akan memaksakan. Pernah kemarin ada yang ngumpulin tugasnya telat gitu ya, atau pas dia mengerjakan apa begitu ya, yang terutama telat begitu ya. Itu kalau misalnya saya tidak pandemi begini ya, saya akan menjadi orang yang menegakkan aturan karena kesepakatan bersama, nilainya langsung ini. Tapi dalam kondisi seperti ini saya coba tempatkan, entah itu dia mau berbohong atau tidak, tapi setidaknya saya mencoba menempatkan. Dan
memang kalau kesahnya seperti itu ya, yang sinyalnya sulit sehingga ketika mau mengirim akhirnya terlambat dan banyak hal. Biasanya saya kadang kayak presentasi begitu ya, itu kan saya nilai juga. Nah tentu saya juga harus mencari satu cara begitu kan. Tidak mungkin misalnya kita pakai Zoom atau Jimmy, dia presentasi, lalu sinyalnya sedikit gini ya, dia apa yang dia sampaikan tidak sempurna, lalu kita memberikan nilai jelek Iya, gitu kan. betul. Itu kan, itu coba saya pikirkan, saya mencoba jadi mahasiswa, lalu alternatif apa yang saya lakukan? Oh oke, dalam satu kelompok silakan bikin video masing-masing, nanti digabungkan video itu. Nah itu salah satu strategi yang saya lakukan untuk menjembatani. Ya tadi saya memang kembali ke mahasiswa yang tadi tidak semua sinyal bagus. Iya. Artinya karena ini kan perubahan yang sedikit urgent begitu ya. Mungkin teknologi belum siap, sarana prasarana belum siap tadi kan. Kan ini perubahan yang mengagetkan kan. Tetapi lama-kelamaan ternyata orang sudah semakin menyesuaikan Ya, diri, enggak. betul. Taruh aja sederhana, dulu kalau ada webinar pakai Zoom atau webinar gitu kan, pakai Zoom atau Jimmy gitu, wah noise-nya luar biasa, orang pada buka mic, buka ini. Tapi sekarang coba, udah tahu kan, maksudnya jarang orang yang saya dulu awal-awal juga pernah jadi pembicara webinar begitu ya, kaitannya pandemi masih awal-awal gitu. Wah kacau banget gitu ya. Tapi akhir-akhir ini pernah Penyesuaian ada, lah ya, Pak. iya, dari segi peserta dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang saya harus menempatkan tadi, memang kuncinya apa ya, kita memang sama-sama merasakan dan kita tidak bisa apa ya, menjadi orang dalam tanda kutip perfeksionis harusnya seperti ini gitu ya. Karena apa, mahasiswa yang kita hadapi tidak hanya satu dan juga harus sama-sama pemahaman gitu ya. Mahasiswa juga harapannya memahami dosen. Lu kok dosennya nggak memberikan tugas yang seperti ini, yang sini kok nggak tercapai sih mata kuliah. Ya ini kita sama-sama penyesuaian lah. Dan saya kira nanti mahasiswa saya ajak untuk oke kita kompromi, kita ngobrol, Sama-sama menentukan kira-kira gimana sih enaknya gitu lah ya Pak. ya. Sebenarnya ini tantangan semua. Iya, betul. Ya. Sama satu lagi nih, ini menarik sih buat saya. Tadi Bapak mengatakan kalau nanti platform seperti Google Meet, Zoom itu bisa membantu kita misalkan pandemi ini selesai. Tapi banyak statement kadang orang-orang ya Pak, istilahnya banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa aduh takut nih kira-kira kalau nanti offline, kalau misalkan tetap dilaksanakan kuliah secara daring seperti ini bakal mengurangi aktivitas kita di dalam kelas. Itu pendapat Bapak gimana kira-kira Pak? Saya kira apa ya, kok saya menduga ya nanti ke depannya, karena memang kita ini kan manusia kolektif ya, artinya kita budaya timur saya taruh itu aja ya, kita Indonesia gitu ya. Kalau kita oke siap, ada budaya individual lalu timur. Kekuatan kita ini adalah perjumpaan. Esensi manusia itu memang harusnya berjumpa. Ya seperti kita tidak bisa memenuhi hidup kita ini dengan sendiri, termasuk memenuhi tentang jiwa kita ya, rasa. Saya misalnya begini ya, saya ngobrol via telepon dengan ngobrol berjumpa seperti ini, ada ya yang berbeda, rasanya berbeda. Beda. Pacaran kok 3 tahun LDRan, pernah ketemu enggak, tapi cinta banget cinta. Ya saya kira cintanya akan berbeda ketika yang benar-benar ketemu gandengan tangan gitu ya. Ya karena itu memang esensi manusia. Jadi kekhawatiran itu kok saya juga tidak akan terjadi ya. Maksudnya ya mungkin akan menjadi sebuah variasi, tetapi tidak akan menghilangkan esensi offline sendiri perjumpaan ini. Apalagi kita belajar ilmu humaniora. Ilmu humaniora, ilmu yang esensinya memang kita harus perjumpaan secara langsung ya, secara langsung. Iya. Saya kira itu ya, memang teknologi virtual ada, misalnya taruhlah Facebook, Instagram, Zoom, itu memang perpanjangan perjumpaan manusia, tetapi itu kan masih virtual. Perjumpaan secara langsung saya kira tetap dibutuhkan untuk melangsungkan itu, untuk memenuhi ya rasa-rasa tadi, entah itu rasa bahagia, rasa ini, saya kira itu. Oke Pak. Ini sebenarnya pertanyaannya harusnya saya tanyakan di awal, cuman kayaknya kelewatan ya Pak. Enggak maksud. Jadi perasaan Bapak nih, pertama kali menyadari kalau COVID ini udah kena nih, COVID ini bakal mengganggu perkuliahan. Perasaan Bapak itu gimana sih untuk menanggapi hal itu, dan kira-kira gimana jalan Bapak gitu? Kaget ya, pasti kaget. Lalu kita sudah membayangkan begitu ya, lalu gimana ini nanti kuliahnya. Lalu saya langsung kemana-mana,
gimana ini nanti karena tadi kembali Iya. kalau kuliahnya praktikum yang saya sebagai mahasiswa dulu juga harus menghadirkan manusia yang lain untuk saya gunakan sebagai dalam tanda kutip praktikum begitu ya, lalu gimana, pasti kaget begitu ya. Apalagi dulu di awal-awal ya saya secara pribadi sangat asing dengan yang namanya Gmeet, Zoom. Betul. Asing banget, apalagi sekarang di UKSU ada Eflon gitu ya, yang ini saya asing, sampai sekarang saya masih bingung tentang Google Classroom jujur saja, tetapi saya menggunakan Eflon ya, itu hanya ngumpulin tugas. Sebenarnya kalau saya mau belajar bisa begitu ya, tetapi karena saya kaget dan saya sudah sedikit males gitu ya ketika itu aslinya harus ini, karena ya saya jujur aja belajar tentang manusia, tapi setelah saya renungkan kok nggak selesai COVID-nya gitu ya, mau nggak mau ya harus coba begitu kan, harus coba, saya harus coba Zoom, saya harus coba Gmeet, saya harus coba Eflon, saya harus coba ya sarana-sarana itu. Kalau utamanya kaget. Lalu saya kadang juga gini ya, diskusi dengan teman-teman yang guru di SD, saya coba ngobrol. Ternyata saya masih sedikit bersyukur. Nggak bisa bayangin kan yang SD yang mahasiswanya dia tidak bisa mengikuti teknologi, yang akhirnya yang sekolah orang tuanya. Di sisi saya bersyukur, oh ternyata saya masih mending, saya masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Sedangkan dia, teman-teman saya guru SD, kalau dikumpulin nilainya 100 semua muridnya, ya yang ngerjain orang tua. Ngerjain orang tua, Jelas betul, gitu kan. Nah itu kan tidak bisa kontrol juga. Lalu apakah nanti teman-teman SD ini dia mendapatkan manfaat dari belajarnya? Di satu sisi saya masih bersyukur sebagai dosen yang dalam hal ini mahasiswa masih bisa mengikuti apa ya istilahnya teknologi dan seterusnya. Tapi yang SD yang masih anak-anak kecil yang dia harus tadi kan perjumpaan langsung guru ya, nggak ngajarin nulis. Betul. Ya, teman saya itu kelas 2 SD, guru kelas 2, bagaimana materinya masih ngajari membaca, menghitung. Coba bisa bayangin gimana caranya. Sedangkan saya, oke silakan baca, ini ada e-book, kita bisa diskusi ya, masih bisa kan? Gitu. Betul. Itu sih saya kira kagetnya masih saya syukuri ketika saya ngobrol dengan teman guru SD tadi gitu ya. Dia ternyata lebih pusing daripada Istilahnya mahasiswa kan udah lebih dulu mengenal tentang teknologi, betul, dan bisa mengikuti lah begitu. Artinya ini ada Zoom, silakan dipelajari cara penggunaannya Mas Indra. Kalau anak SD ini ada Zoom, Pak. Apalagi di saat kayak gini semua orang untuk teknologi kayaknya udah mulai paham lah ya Pak ya, udah nggak ini zaman dulu lah ya Pak. Ya tadi yang saya ceritakan kan, mereka webinar juga sudah bisa nggak ganggu lagi gitu. Betul. Oke, dari semua yang sudah kita bicarakan tadi nih Pak, Siap. kira-kira harapan apa sih yang Bapak rasa untuk pembelajaran saat pandemi COVID ini? Kira-kira gimana Pak? Pandangan Bapak? Pertanyaan yang sulit ya, karena memang kalau ditanya harapan itu semua orang pasti berharap yang baik ya. Berharap mahasiswa juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa, dosen juga bisa ngajar yang luar biasa, tapi karena keadaan inilah gitu kan ya. Kalau saya di kondisi seperti ini harapannya ya kita sama-sama mau berubah ya, berubah semaksimal mungkin, entah itu dari sisi mahasiswa maupun dosen. Nah yang menjadi persoalan sekarang, perubahan kembali lagi ke awal, kadang kan tidak mudah gitu kan, perubahan tidak mudah yang menjadi tantangan ini tadi. Nah ketika perubahan tidak mudah, pandemi ini saya kira mengajarkan kita juga sisi positifnya adalah kita mengajarkan untuk respect ya, menghargai. Dosen juga menghargai kesulitan mahasiswa, mahasiswa juga menghargai kesulitan dosen, tetapi selama di koridor, selama di ruang-ruang yang tepat, artinya dosen juga sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Saya sebagai mahasiswa juga nggak bisa harusnya menghargai usahanya. Sama juga saya sebagai dosen akan semaksimal mungkin menghargai usaha mahasiswa yang untuk mencoba ini. Tapi ketika keterlaluan ya, misalnya saya pernah ini cerita yang menarik ya, ada kelas begitu online, saya memang sengaja udah harusnya selesai 2 jam, tapi karena materi sudah selesai dan saya memang kadang kalau virtual saya nggak akan temukan begitu ya, karena memang kuota kasihan, bahkan kamera tidak minta saya buka gitu ya, karena saya tadi menempatkan aja, karena kalau dibuka memang kuotanya lebih besar, kemudian kalau lama kasihan. Pernah waktu ketika kamera dimatikan, kuliah udah selesai 1 jam, semua sudah live ya, 1 jam tidak saya matikan. Saya memang ini kayak penasaran gitu ya. Kira-kira. Ada 5 mahasiswa yang dia nggak live gitu ya. Artinya apa? Mungkin dia kecapean karena kuliahnya terlalu ini ya, tidur mungkin ya. Jadi tak tungguin gitu ya, 1 jam itu nggak mati ya. Jadi dia masih ini tak panggil halo gitu ya, nggak jawab gitu kan. Ya ini kan artinya apa? Ini kan dia nggak menghargai kan. Iya, betul. Nah inilah saya kira ini ajakan mahasiswa juga ya. Yuk kita respect lah.
kita menghargai di masa pandemi ini. Dosen juga nggak mudah loh dalam kondisi ini untuk mencoba mencari cara begitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang dosennya nggak ini, silahkan ditegur. Saya kira dengan bahasa komunikasi yang tadi, saling menghargai, saya kira pandemi ini kita tidak lagi menjadi tantangan mahasiswa, tidak lagi menjadi tantangan dosen, jadi tantangan bersama. Saya kira ya ada cara lah untuk dihadapi. Karena kita mempunyai kemampuan untuk berpikir. Itu sih saya kira. Istilahnya pembahasan yang seru untuk kita semuanya. Kesimpulannya malah menarik ya. Kita diajarkan respect ya dengan Betul. pandemi ini ya. Benar nggak? Yang Intinya, menghargai kan. intinya menghargai. Kita sebagai Harus siap mahasiswa dan berubah. hubungan mahasiswa dan dosen itu sama-sama menyesuaikan juga ya Pak ya. Menyesuaikan karena kita nggak bisa pungkiri ini kan istilahnya namanya COVID ini musibah gitu kan, Ya, Pak. tadi yang saya petik di awal tadi kan. Siapa yang mau gitu kan? Betul. Tapi mau nggak mau harus dihadapi kan. Mau harus dihadapi karena bagaimanapun kegiatan perkuliahan harus tetap jalan. Bagaimana kita nanti istilahnya menyesuaikan lah ya Pak, menyesuaikan dengan pandemi yang sekarang ini sedang berjalan. Mungkin dari kita itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Emmanuel udah bisa datang, udah Siap. bisa sharing-sharing sama kita. Mungkin nanti kalau ada pembahasan yang menarik lagi siap. Ya. Aman Pak, siap. Kita bisa sharing-sharing, bisa komunikasi lagi. Mungkin itu aja. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih udah nonton, udah ikutin podcast kita di episode pertama dengan pandangan dari Pak Emmanuel terkait dengan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa nonton lagi di episode kedua. Tetap pantau IG SMU untuk menantikan podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Hidup mahasiswa. Oke.